Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, 4A, 4B, dan 4C. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Baik anak-anak, matematika pada pelajaran pertama ini akan membahas tentang pecahan. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu pecahan. Baik anak-anak, bisa kalian perhatikan, di sini ada sebuah gambar ilustrasi pizza. Gambar yang pertama, pizzanya ini masih utuh, belum Bapak potong, maka pizza ini mempunyai nilai 1. Pizza bagian A, pizza bagian A ini tadinya pizza ini masih utuh. Kemudian Bapak potong menjadi 2 bagian sehingga terpisah. Nah, setiap bagiannya ini maka mempunyai nilai pecahan. Maka di sini nilai pecahannya 1/2 dan ini pun sama 1/2. Pizza bagian B. Pizza bagian B ini tadinya pizza ini masih utuh, kemudian Bapak potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, maka setiap bagiannya mempunyai nilai pecahan. Berapa nilai pecahannya? Ya, 1/3, 1/3, dan 1/3. Pizza bagian C. Pizza bagian C ini pizzanya tadi masih utuh ya, kemudian Bapak potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka setiap bagiannya mempunyai nilai pecahan 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Baik anak-anak, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini masih utuh, maka nilainya 1. Kemudian lingkaran ini Bapak bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, setiap bagiannya bisa kalian lihat ada yang diwarnai, ada yang tidak. Ya, jika ada pertanyaan berapa bagian yang diarsir, maka kalian hitung yang berwarna atau yang diarsirnya. 1, 2, 3. Maka kita tuliskan di sini 3. Dan 4 ini dari 4 bagian lingkaran ini. Maka di sini jawabannya 3/4. Nah, 3 ini sebagai pembilang dan 4 ini sebagai penyebut. Atau lebih mudahnya, yang di atas disebutnya pembilang, yang di bawah disebutnya penyebut. Contoh berikutnya, di sini ada sebuah persegi panjang, kemudian Bapak bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nilai pecahan yang diarsir di sini jawabannya 2/3 ya, di sini betul. Ya, nilai yang diarsirnya ada 2, 1, 2. Dan 3 ini dari 3 bagian persegi panjang. 2 ini sebagai pembilang dan 3 ini sebagai penyebut. Nah, anak-anak, jadi apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan adalah bagian dari yang utuh atau bagian dari keseluruhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pecahan. Baik anak-anak, berikutnya perhatikan 3 gambar berikut ini. Gambar yang pertama, lingkaran ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang diarsir, ada yang tidak. Nah, jika pertanyaannya bagian yang diarsir, maka kita lihat yang diarsirnya ada 1. Maka nilai pecahannya 1/3. Jika pertanyaannya bagian yang tidak diarsir, maka kita lihat di sini yang tidak diarsirnya 1, 2. Maka nilai pecahannya 2/3. Gambar yang kedua, lingkaran ini dibagi menjadi 8 bagian. Bagian yang diarsir di sini ada 1, 2, 3. Maka nilai pecahannya 3/8. Sedangkan bagian yang tidak diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka nilai pecahannya 5/8. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini lingkarannya dibagi menjadi 6 bagian. Yang diarsirnya ada 1. Maka nilai pecahannya 1/6. Sedangkan bagian yang tidak diarsir di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai pecahannya 5/6. Baik anak-anak, berikutnya Bapak akan membahas tentang pecahan sebagai bentuk pembagian. Jika terdapat pecahan A per B, A ini sebagai pembilang dan B ini sebagai penyebut. Nah, itu sebenarnya dapat diartikan sebagai A dibagi B, ya. A dibagi B. Nah, A ini sebagai pembilang.
Nah, pembilang ini adalah bilangan yang dibagi. Dan B ini sebagai penyebut. Penyebut ini adalah bilangan pembagi. Baik, biar lebih mudah, Bapak berikan contohnya ya. Nah, di sini ada sebuah semangka. Kemudian semangka ini Bapak potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, maka setiap bagiannya ini mempunyai nilai pecahan 1/4. Nah, nilai pecahan 1/4 ini dapat diartikan sebagai 1 dibagi 4. 1 ini sebagai pembilang, ya, bilangan yang dibagi, dan 4 ini penyebut sebagai bilangan pembaginya. Contoh berikutnya, 4/8. Maka dapat diartikan 4 dibagi 8. 4-nya bilangan yang dibagi dan 8-nya bilangan pembagi. Contoh berikutnya, 12/20. Maka dapat diartikan 12 dibagi 20. Baik anak-anak, itu saja untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.